Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan Power Crown. Ini Makrotech, modelnya 3600 FZ. Power ini kerusakannya adalah mati total. Sebelum lanjut untuk proses servis, untuk menganalisa kerusakan, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut bongkar mesinnya. Ya teman-teman, ini untuk mesin Power Crown Makrotech 3600 FZ. Kerusakan mati total. Ini bisa jadi karena mesin bagian drivernya ini gosong ya, terbakar. Ada dua mesin. Mesin yang satu ini masih normal untuk bentuk fisiknya, dan ini yang sudah rusak ya, udah dipastikan rusak, kosong. Untuk cara servisnya, yang pertama adalah langkahnya. Bagian transistor pinalnya ini nanti dilepas semua ya, nanti dilepas semua. Ini transistornya. Ini menggunakan transistor NZW dan NZW 0281 untuk transistor pinalnya. Bagian drivernya ini menggunakan transistor A1837 dan C4793. Transistornya bagian di mesin drivernya D669 dan D649. Untuk bagian penguat awal atau di PA-nya ini menggunakan transistor A970 dan C2240. Power ini menggunakan atau membutuhkan tegangan simetris plus min ground. Ini tegangannya sepertinya lumayan besar ya, lebih dari 80 volt ya. Nanti diukur secara aktif. Bagian power supply-nya. Ya, ini teman-teman untuk power supply bagian Power Crown Makrotech 3600 FZ. Ini menggunakan trafo toroid. Untuk data ampernya tidak tertulis, tetapi nanti bisa cek untuk bagian output sekundernya. Ini berapa volt, berapa voltnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 output sekunder. Yang pertama output sekunder untuk power drivernya. Tegangannya lumayan besar. Ini nanti dicek aja pengukuran secara aktif. Dan output untuk bagian kipas angin, output bagian power supply tegangan simetris, ini ada CT lagi, ada 2 CT-nya. Dan untuk tegangan 0 atau tegangan tunggalnya itu ada 3 bagian ya. Jadi semuanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dites pengukuran secara aktif. Untuk output bagian sekundernya, tegangan AC-nya ada berapa volt ya. Jadi mungkin teman-teman mengalami dengan servisan atau Power Crown modelnya Makrotech 3600, apabila nanti ada trafonya yang rusak, untuk mengganti bagian trafonya ini bisa disesuaikan dengan data voltasenya. Ini data voltasenya seperti ini teman-teman ya. Kita cek aja untuk tegangan AC-nya. AC sekunder untuk bagian powernya. Bagian powernya ini tegangan untuk AC volt setnya
terukur 75 volt ya, 75 volt untuk bagian CT. Power supply tegangan simetris untuk bagian power drivernya 75 CT. Dan untuk CT yang kedua, tegangan outputnya adalah 17 ya, 17 volt untuk CT-nya. Dan tegangan untuk output sekunder yang bagian tunggalnya adalah 12 volt. Warna biru kabelnya dan warna merah di sini untuk tegangan tunggalnya. Untuk warna merah tegangannya 12 volt. Dan untuk warna yang putih tegangannya adalah 24 volt ya. Jadi ada 5 output sekunder. Yang pertama adalah CT 75 volt, CT 17 volt, tunggal 12 volt warna biru, tunggal 12 volt warna merah, dan tunggal 24 warna putih. Nah ini teman-teman ya, untuk data trafo toroid untuk Power Crown Macrotech 3600 FZ. Untuk kapasitornya ini menggunakan kapasitor elko dengan kapasitas elko-nya adalah 10.000 mikrofarad 50 volt. Ini ada 8 biji ya. Nah ini teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Ya teman-teman, untuk langkah pertama adalah pengukuran secara aktif ya. Mengukur tegangan di power supply-nya. Ini PCC inputnya. Tegangannya ini terukur. Tegangan untuk minnya adalah 98 volt ya, 98 volt, 99 volt. Ini PCC inputnya atau PCC output dari power supply ini untuk trafo toroid. Bagian primernya ini masih menggunakan lampu poklam ya, lampu poklam 100 watt 220 volt. Untuk tegangan minnya 99 volt ya. Untuk tegangan plusnya, posisinya ada di soket ini. Tegangan plusnya juga sama 99 volt. Ini masih menggunakan lampu. Langsung lampunya dilepas. Posisi langsung ya. Bagian primernya tidak menggunakan lampu poklam 100 watt 220 volt. Ini tegangan posisinya. Untuk tegangan power supply outputnya adalah 105 ya, plusnya. Untuk minnya juga sama ya, 105 volt ya. Nah ini teman-teman ya, untuk power crown. Nah ini teman-teman, tadi sudah dicek untuk pengukuran secara aktif di mesin bagian power supply. Power crown ini kerusakannya mati total. Ini bisa disebabkan karena bagian mesin drivernya itu ada yang rusak ya. Ini yang menyebabkan bagian power supply-nya tidak aktif. Setelah dipasang sikringnya atau di fuse-nya, power supply-nya itu terukur ya untuk tegangan outputnya. Ini masih menggunakan lampu poklam di bagian primernya. Ini terukur 99 volt ya untuk plus. Dan untuk tegangan minnya juga sama 99 volt. Setelah tidak menggunakan lampu atau dilangsung untuk primernya, ini outputnya adalah 105 volt untuk bagian plusnya. Dan 105 untuk bagian minnya. Jadi untuk mesin driver ini membutuhkan tegangan simetris 105 volt dan min 105 volt. Jadi totalnya adalah 210 volt ya, 210 volt. Jadi nanti langkah yang untuk servis bagian mesin driver ini, yang pertama bagian transistor pinalnya ini NCW-nya ini dilepas semuanya ya. Dilepas semuanya, ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 set. Sebelah sini 6 dan sebelah sini 6. Dan ukur secara pasif untuk pengukuran transistor yang ada di drivernya. Ini satu persatu ya, nanti dicek.
Untuk bagian resistornya juga sama. Ini nanti dicek secara pengukuran pasif apakah nilainya sudah sama ya, sesuai dengan tertera yang ada di PCB-nya. Ini di PCB-nya ada tulisannya, ini sudah ada terdaftar nama nilai-nilainya. Tinggal nanti pasang atau gunakan sesuai dengan nilainya. Jadi yang pertama transistornya ini dilepas ya. Setelah transistor dilepas dan diukur secara pasif, apakah nanti ada transistor yang rusaknya berapa, bagian NCW 13, bagian NCW nomornya 0281 dan NCW 0302 ya. Setelah transistornya sudah dilepas dan diukur secara pasif dan dipasang kembali, untuk bagian mesin drivernya sudah dikompletin, baru langkah yang kedua pengukuran secara aktif. Pengukuran secara aktif untuk audio bagian power ini tentunya yang saya praktekkan adalah 4 cara ya, 4 cara. Jadi yang pertama adalah pengukuran PCC input. Jadi PCC input yang di sini yang masuk ke mesin driver setelah dari output power supply-nya adalah 99 ya, masih menggunakan lampu supaya nanti aman pada proses pengecekan secara aktif ya. Apabila nanti menggunakan lampu fog lamp ini tegangannya belum normal, maka lampu fog lampnya itu akan menyala terang. Apabila nanti lampu fog lampnya nyala terang dan redup, juga dilakukan secara pengukuran secara aktif ya. Jadi yang pertama pengukurannya adalah PCC input 99 volt plusnya dan 99 untuk minnya. Ini masih menggunakan lampu. Yang kedua adalah mengukur tegangan PCC output. Jadi ini penting ya untuk pengukuran aktif ya. Jadi pengukuran PCC output adalah caranya dari plus ke ground adalah 99 volt, maka dari plus ke output speakernya juga harus sama 99 volt. Sebaliknya, dari min ke ground adalah 99, maka dari min ke output speaker nanti juga sama 99 volt. Ini masih menggunakan lampu fog lamp. Dan yang ketiga adalah pengukuran bias ya. Setelah tegangan PCC outputnya sudah sama, artinya untuk tegangan plus ke ground dan plus ke output speaker, min ke ground dan min ke output speaker juga sudah sama, maka untuk selanjutnya adalah pengukuran bias. Pengukuran bias nanti dicek untuk tegangan basis transistor finalnya antara ground ke basisnya, ini tegangan plusnya berapa, dan dari ground ke min ke basis itu tegangannya min berapa ya. Jadi nanti kurang lebihnya harus sama ya tegangan biasnya. Mungkin sekitar 0,5 atau 0,4 atau 0,3 ya, nanti tinggal dilihat aja. Ini ada bagian remote-nya, ini buat ngatur atau buat adjustment atau buat setting untuk tegangan biasnya. Setelah tegangan biasnya sudah normal, plus ada berapa, min ada berapa, selanjutnya adalah mengukur DCO. DCO-nya caranya adalah dari ground ke output speaker menggunakan skala tester di pengukuran DC ya. Setelah pengukuran ada 4 sistem ya, atau 4 cara. Hasilnya sudah normal, maka bisa disimpulkan bahwa mesin ini sudah normal ya. Sudah normal untuk mesin drivernya. Selanjutnya adalah memasang bagian transistor. Jadi untuk pengukuran secara aktif ini dilakukan sebelum transistor finalnya itu dipasang ya. Jadi cara pengukurannya. Jadi sebelum dipasang transistor finalnya ini dilakukan pengukuran secara aktif. Kalau mesinnya sudah normal, baru langkah terakhir adalah memasang transistor finalnya. Dan dilakukan lagi pengukuran aktif seperti yang pertama ya, tadi PCC input, PCC output, bias, dan DCO. Setelah transistornya sudah dipasang semua, lanjut untuk mengetes hasil outputnya, apakah inputnya ini sudah normal atau belum. Nah begitu ya teman-teman ya, cara untuk mengecek servis bagian power audio ya.
Untuk langkah berikutnya adalah pengukuran di transistor ya. Transistor NCW cos 0281 ini untuk tegangan bagian plus. Jenis transistornya adalah NPN ya. Jadi untuk pengukurannya ini gunakan tester di skala ohm, posisinya dikali 1 atau pengukuran booster. Jadi untuk jenis NPN adalah basisnya di warna merah ya untuk tester digital NPN. Jadi basisnya adalah positif ya. Tes satu persatu untuk transistornya ini ada 6 set, jadi ada 12 biji. Basis kolektor, basis emitor ini normal, ada nilai resistansinya, dan dibalik untuk warna hitamnya di basis ini tidak ada nilai resistansinya. Artinya transistor ini normal satu. Nah, ini ada transistor yang korslet ya atau hubung singkat, ini nilainya. Basis kolektor 0, basis emitor 0. Sebaliknya, nah ini ada salah satu rusak, ukur lagi selanjutnya, aman, normal. Jadi pengecekannya harus teliti ya satu persatu untuk pengukuran pasifnya. Bisa diukur transistornya di luar atau dilepas dari PCB-nya atau masih nempel di jalur PCB ya. Jadi untuk transistor NCW 0281-nya ini rusak ya, satu. Selanjutnya adalah mengukur transistor NCW cos 0302 ya, 0302 ini jenisnya PNP, jadi basisnya adalah hitam ya. Ukur ini normal. Basis emitor, basis kolektor, ini basisnya dari warna hitam, normal. Nah, ini ada satu transistor NCW 0302 nya rusak, korslet. Basis kolektor short, basis emitor short. Kebalikannya juga sama. Ini ada satu yang rusak. Langsung basis emitor, basis kolektor normal. Basis kolektor, basis emitor juga normal. Basis emitor, basis kolektor, basis emitor normal ya. Jadi untuk transistor finalnya ada rusak satu set, yaitu transistor NCW 0281 dan NCW 0302. Ini satu set ya, atau sepasang rusak. Dan cek untuk pengukuran aktif, dan dicek lagi untuk pengukuran pasifnya di transistor bagian drivernya dan di bagian mesin penguat awal ya. Transistor A1837 dan transistor C4793. Untuk drivernya normal. Untuk bagian mid drivernya ya. Jadi satu persatu untuk pengukurannya. Selanjutnya adalah mengukur untuk resistor 5 watt, ini 0,33 ohm yang ada 12 biji. Karena tadi sudah dicek untuk transistor NCW nya ini ada salah satu yang rusak short, maka dicek untuk pengukuran resistornya. Ukur satu persatu.
Untuk resistor yang sebelah sini 0,33 ohm 5 wattnya ini rusak ya, putus. Ada 2 set, ini mengikuti transistor yang rusak tadi. Ada 2 biji ya maksudnya ya. Ini diganti yang baru nanti. Dan ukur bagian resistor yang 2,2 ohm ya di basisnya. Kalau yang tadi R nya adalah di bagian emitornya, sekarang ini ada di basisnya ya. Transistor basisnya juga ngikut putus ya, 2,2 ohm untuk transistor yang rusak ya. Jadi di posisi transistor yang rusak itu nilai resistornya yang buat emitor dan yang bagian basisnya juga rusak ya, rusak semua. Ya teman-teman, tadi sudah dicek untuk pengukuran pasif. Ini sudah ketahui bahwa transistor finalnya ini ada satu set untuk nomor NCW 0302 dan 0381 nya ini rusak ya. Relaynya rusak, kosong. Untuk resistor 0,33 ohm 5 watt bagian emitornya rusak, ada 2 biji. Dan resistor 2,2 ohm ini bagian basisnya juga rusak ya. Ada lagi, ini ada resistor yang kosong, nilainya 220 ohm. Ini sebaiknya diganti ya, diganti yang baru. Setelah nanti sudah dipasang resistornya 220 ohm, ada 2 biji. Lanjut untuk pengukuran secara aktif ya. Apakah nanti tegangannya untuk PCC input, PCC output, P bias dan DCO nya sudah normal atau belum ya. Kalau untuk pengukurannya nanti secara aktif sudah normal semua, baru lanjut untuk pemasangan transistor finalnya. Setelah pemasangan komponen sudah komplit, baru dilakukan lagi adalah pengukuran secara aktif ya, pengukuran tegangan di mesin drivernya secara aktif, yaitu pengukuran PCC output, pengukuran P bias dan pengukuran DCO. Yaitu rumus ya teman-teman ya, supaya nanti dalam proses pengerjaan seri pesan itu lebih cepat ya, untuk mengetahui apakah ini mesin drivernya sudah normal atau belum. Itu harus dilakukan pengukuran secara aktif ya, untuk pengukuran PCC output, P bias dan DCO. Untuk PCC inputnya tadi ya, bagian power supply-nya ini masih menggunakan lampu box lamp 100 watt 220 volt. Ini tegangannya masih 99 volt ya. Tetapi apabila tidak menggunakan lampu, tegangannya adalah 105 volt untuk tegangan plus dan tegangan min ya. Jadi tegangannya simetris. Untuk maksimalnya ini dari trafo toroid ini adalah tegangannya plus
105 volt dan min 105 volt. Jadi totalnya adalah 210 volt untuk PCC inputnya. Jadi nanti normalnya kalau untuk PCC outputnya adalah setengah dari tegangan PCC input ya. Artinya untuk PCC inputnya normalnya adalah 210 volt, maka untuk tegangan PCC outputnya adalah 105 volt. Artinya sama ya untuk PCC outputnya. Dari plus ke ground adalah 105 volt dan dari plus ke output speaker 105 volt. Sebaliknya juga sama, untuk tegangan min ke ground adalah 105 volt, maka dari min ke output speaker harus 105 volt. Ini kalau dilakukan atau ini setelah dipasang maksimal power supply-nya tanpa menggunakan lampu poklam. Apabila masih menggunakan lampu poklam adalah tegangannya 99 volt. Lanjut untuk pengukuran secara aktif ya. Nah ini teman-teman, untuk mengetes atau mengukur tegangan secara aktif, perhatikan untuk lampu poklamnya. Nah itu lampu poklamnya. Nanti diukur PCC outputnya atau PCC inputnya ya. Perhatikan untuk lampu poklamnya. Lampu poklamnya menyala terang dan redup ya. Artinya untuk pengukuran secara aktif ini sudah bisa dilakukan ya, atau sudah bisa aman ya. Gunakan tester di skala DC volt, posisinya ada di 200 volt. Ini pengukuran sementara, masih menggunakan lampu poklam di bagian primernya. Ya. Ukur yang pertama adalah tegangan PCC input dari ground ke bagian plusnya. Ini terukur tegangannya masih naik ya, masih naik 91. Nah ini teman-teman ya, tegangannya 91, 92 ya, 92. Maksimalnya 92, ini masih menggunakan lampu poklam. Ini bagian plusnya. Bagian minnya diukur. Bagian minnya diukur 92 volt. Untuk tegangan plus 90 volt, untuk tegangan min 90 volt. Ini artinya PCC inputnya sama. Ini bisa dilakukan pengukuran langsung kalau lampu poklamnya itu sudah menyala terang dan redup ya. Nah ini teman-teman ya, kalau lampu poklamnya sudah menyala terang dan redup, artinya untuk pengukuran secara aktifnya ini sudah aman ya. Dari PCC inputnya tadi sudah diukur 92 volt untuk tegangan plusnya, dan untuk tegangan minnya adalah 92 volt. Lanjut untuk mengukur tegangan PCC output. Jadi caranya adalah untuk pengukuran PCC output dari tegangan plus ke ground adalah 92 volt, maka dari plus ke output speaker juga harus sama ya, tegangannya 92 volt. Nah itu teman-teman ya, tegangannya sama. Dan sebaliknya dari tegangan min ini kolektor, bagian kolektornya, dari tegangan min ke ground adalah 92 volt, maka dari min ke output speaker juga harus sama ya, tegangannya 92 volt. Nah ini teman-teman ya, cara untuk pengukuran PCC output. Apabila pengukuran PCC outputnya ini belum setengah atau belum sama untuk tegangan plus ke ground atau plus ke speaker, atau min ke ground atau min ke speaker, maka ada beberapa komponen di bagian mesin drivernya itu masih ada kerusakan. Tinggal lanjut untuk pengukuran pasif kembali, transistor, resistor, dioda, dan kapasitor yang lainnya. Nah ini teman-teman ya, untuk pengukuran PCC outputnya sudah normal. Selanjutnya adalah mengukur bias ya, mengukur bias. Caranya adalah ini tegangannya untuk skalanya diturunkan 20 dan posisikan probe warna hitamnya atau warna merahnya ada di ground atau di CT. Ini tegangan di ground. Dan untuk mengukur tegangan basisnya ya, untuk mengukur tegangan basisnya, coba cek tegangan basisnya. Ini terukur 0,6 volt ya. Min ini bagian drivernya, dan bagian driver plusnya ini juga sama ya, 0,7 volt ya, 0,7 volt ini plus. Jadi nanti bagian drivernya itu transistor NCW ya, NCW 0302 dan 0281 ya.
0,7 untuk basis drivernya, mid drivernya ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi bagian mesin ini ke bagian drivernya, ini di basisnya, ini masih di driver ya, masih di drivernya. Ini tegangannya tegangannya 0 ya, min 0,6. Ini drivernya belum dipasang ya. Nah ini 0,7. Selanjutnya memasang transistor driver di bagian NCW, ini bagian tegangan plus dan tegangan min ya. Pasang untuk transistor drivernya, ini transistor drivernya ini menggunakan transistor NCW ya. Untuk tegangan min ini menggunakan NCW 0302 dan bagian plusnya ini menggunakan transistor NCW nya 0281. Transistor ini bisa diganti menggunakan transistor 2SC5200 atau 2C5198. Atau listriknya ya? Belum nggak bagus apa itu? Ya teman-teman, tadi sudah dicek untuk pengukuran secara aktif di bagian mesin sampai ke bagian drivernya. Untuk pengukuran PCC output, pengukuran bias, ini sudah normal ya. Bagian drivernya ini menggunakan transistor NCW 0302 dan 0281. Jadi nanti pengukuran kembali secara aktif untuk memastikan bahwa mesin ini sudah normal ya. Dengan transistor finalnya untuk bagian basisnya itu tegangannya sudah sama. Kalau tadi di bagian mesin drivernya ini untuk tegangan basisnya untuk driver ini 0,7 volt ya, 0,7 volt. Bagian plusnya dan bagian minnya juga sama 0,7 volt ya. Nanti untuk bagian basis transistor finalnya ini lebih kecil ya, lebih kecil setelah dipasang transistor finalnya. Jadi sebelum pengukuran secara aktif PCC output, bias dan DCO, ini transistor finalnya jangan dipasang terlebih dahulu ya, supaya lebih yakin, lebih aman untuk pengukuran aktifnya. Apabila ini mesin sudah normal semua, baru langsung dipasang transistor finalnya. Tetap masih menggunakan lampu fog lamp di bagian primernya untuk bisa mengindikasi ya. Apabila nanti mesin ini ada masalah, maka lampu fog lampnya akan menunjukkan ya, atau akan mengindikasikan menyala terang. Dan untuk transistornya itu tidak langsung rusak semuanya. Jadi mesinnya lebih aman, transistornya juga lebih aman. Ini ada pemasangan dioda di bagian kolektor dan output speaker. Ini tujuannya untuk menghindari apabila ini transistor finalnya ada kerusakan satu, maka bagian output speakernya atau DC outputnya itu langsung memprotek ya ke bagian relaynya, dan otomatis bagian power supply-nya langsung bermasalah ya. Otomatis nanti juga di bagian sikringnya untuk tegangan 220 voltnya langsung putus. Jadi dioda ini bisa sebagai indikasi apabila nanti transistor finalnya ada kerusakan, maka transistor yang lainnya tidak ikut rusak ya. Mungkin bisa satu transistor yang rusak. Tetapi kalau untuk dioda ini dilepas atau tidak dipasang untuk dioda ini, maka transistornya bisa lebih dari satu ya, lebih dari satu yang rusak. Nah ini keuntungan bagian power
menggunakan dioda ini sebagai protektor ya, atau sebagai indikasi untuk membantu DC outputnya ya. Ini menurut saya ya teman-teman ya. Kalau menurut senior atau menurut teman-teman yang lain boleh berkomentar di kolom komentar ya, nanti bisa dibantu untuk cara menjelaskan fungsi dioda ini lebih lanjut ya, atau lebih rincinya. Nah, ini menurut saya fungsi dioda ini adalah sebagai protek ya. Apabila nanti di transfer pinalnya itu ada kerusakan, maka transfer yang lainnya tidak ikut rusak ya. Langsung protek ke DC outputnya, dan langsung berhubungan langsung ke power supply-nya. Artinya untuk fuse-nya atau bagian power supply-nya itu langsung tidak normal ya. Ya, ini teman-teman, lanjut untuk pengukuran secara aktif setelah transistor drivernya ini sudah dipasang. Transistor NCW 0302 dan 0281. Tadi pengukuran yang pertama adalah pengukuran secara aktif di mesin drivernya, yaitu tegangan PCC output, tegangan P bias untuk transfer drivernya di bagian basisnya. Setelah sudah normal untuk tegangan PCC outputnya dan tegangan biasnya, tadi terukur 0,7 volt bagian plusnya untuk transistor basis NCW 0302 dan 0281 nya bagian drivernya, dan min 0,7 volt ya, sama-sama untuk tegangan biasanya hampir sama. Nah, selanjutnya setelah dipasang transfer pinalnya, lanjut untuk pengukuran aktif kembali ya, pengukuran PCC output, pengukuran bias untuk transistor basis di penguat akhir ya, atau transfer pinalnya. Ini transistor drivernya menggunakan NCW 0302 dan 0281. Transistor pinalnya juga sama ya, NCW 0302 dan 0281. Lanjut untuk pengukuran secara aktif, apakah tegangannya sudah normal atau belum ya. Pasang kabelnya, tegangan PCC inputnya. Kalau rumah pengen nampung 30 lah. Lanjut untuk pengukuran aktif yang kedua. Lampu fog lampnya menyala terang dan redup ya. Artinya masih aman untuk pengukuran aktif ya. Cek untuk tegangan biasnya adalah 0,7 volt. 0,7 volt. Dan untuk tegangan basis di transistor pinalnya adalah 0,1 volt ya. 0,1, ini masih menggunakan lampu fog lamp di bagian primernya. Dan di bagian transistor yang di minnya juga sama ya, min 0,1 ya. Min 0,1. Artinya ini tegangannya sudah sama ya.
Ya teman-teman, sekarang sudah dipasang transistor finalnya. Yang ada di heatsink ini ada 12 biji ya, atau 6 set. Untuk bagian drivernya ada di heatsink, ini nomornya juga sama, menggunakan transistor NJW 0302 dan 0281. Setelah pengukuran secara aktif di bagian mesin drivernya, itu tegangan PCC outputnya sudah normal, tegangan biasnya juga sudah normal. Tadi di bagian basis drivernya itu min 0,7 dan plus 0,7, dan DCO nya juga sudah normal ya, 0 volt. Lanjut untuk mengetes kembali pengukuran secara aktif, apakah mesin ini sudah normal atau belum setelah dipasang transistor finalnya secara komplit ya. Cara mengetesnya tetap menggunakan lampu bohlam di bagian tegangan primer 220 volt. Salah satu kabelnya dilepas atau diputus dan disambung menggunakan lampu bohlam. Untuk mengetahui apakah nanti bagian mesin ini sudah normal atau belum, tandanya adalah nanti apabila lampu bohlamnya menyala terang dan redup, maka bisa dilakukan pengetesan pengukuran secara aktif. Langsung aja ya dites untuk pengukuran secara aktif. Selanjutnya adalah mengetes untuk pengukuran secara aktif di bagian bias ya. Apakah biasnya sudah normal untuk tegangan plus dan min di bagian basis transistor finalnya. Untuk bagian transistor finalnya ini di bagian tegangan plusnya, ini terukur 0,2 volt untuk basisnya. Dan bagian minnya juga sama ya, terukur 0,2 volt ya, min 0,2 volt. Artinya untuk tegangan biasnya sudah sama. Sekarang lanjut untuk mengukur tegangan DCO ya. Apakah untuk output speakernya ada tegangan DC. Cek di bagian emitornya, yang tadi adalah di bagian basisnya, sekarang di bagian emitornya. Bagian emitornya tegangannya 0. Artinya untuk mesin ini secara pengukuran aktifnya itu sudah normal ya. Lanjut untuk mengetes hasil suaranya untuk output speaker. Dan bagian inputnya ini menggunakan dari sinyal HP ya, atau suara HP. Langsung aja dites untuk hasil suaranya. Ini pasang speakernya, play untuk musiknya. Oke, cukup. Tes mic-nya. Cukup. Tes suara mic. Nah ini teman-teman ya, untuk suaranya. Tes suara mic. Mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini Power Crown Macrotech 3600 FZ-nya ini sudah normal kembali untuk channel A dan channel B. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio Power Crown. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.